Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatika Aulia dari kelompok 1 ingin membahas mengenai integral. Saya Farah Fatika Aulia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya ada Aisyah Wanda Lestari sebagai pemateri, Dinda Fitriani sebagai pemateri, Irma Yuliani sebagai pemateri, dan Florina sebagai pemateri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu integral. Integral merupakan bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau disebut inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian, ada dua hal yang dilakukan dalam integral hingga dikategorikan menjadi dua jenis integral, yaitu integral tak tentu atau integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Dan yang kedua ada integral tentu, yaitu integral sebagai limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah tertentu. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemateri kedua. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Irma Yuliani. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Nah, integral tak tentu dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan nama indefinite integral ataupun kadang juga disebut antiderivatif yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi yang baru. Nah, fungsi ini belum memiliki nilai pasti hingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut integral tak tentu. Jika f berupa integral tak tentu dari suatu fungsi f, maka f' sama dengan f. Proses memecahkan antiderivatif ialah antidiferensiasi antiderivatif yang terkait dengan integral melalui teorema dasar kalkulus dan memberi cara mudah untuk menghitung integral dari berbagai fungsi. Selanjutnya di sini ada cara membaca integral tak tentu. Nah, ini dibacanya adalah integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap variabel x. Nah, di sini juga ada rumus umum integral. Rumus umum integral adalah integral ax kuadrat dx sama dengan a per n ditambah 1 xn tambah 1 tambah c. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Aisyah Masari akan melanjutkan materinya. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan rumus integral. Nah, di sini sudah tertera rumus integral tersebut dan perhatikan contoh turunan dalam fungsi aljabar berikut ini. Turunan dari fungsi aljabaria sama dengan x3 dikurang 6 adalah y aksen sama dengan 3 kali 2. Dan turunan dari fungsi aljabaria sama dengan x3 tambah 8 adalah y aksen sama dengan 3 kali 2. Dan turunan dari fungsi aljabaria sama dengan x3 tambah 17 adalah y aksen sama dengan 3 kali 2. Sama juga dengan y sama dengan x pangkat 3, turunannya adalah y aksen sama dengan 3 kali 2. Jadi variabel pada satu fungsi tersebut mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwasanya ada banyak fungsi yang mempunyai satu turunan yang sama, yaitu y aksen sama dengan 3 kali 2. Fungsi dari variabel x3 maupun fungsi dari variabel x3 yang ditambah dikurang dari suatu bilangan, contohnya seperti 8, 17, ataupun 6, mempunyai turunan yang sama. Jadi jika turunan itu diintegralkan, harusnya menjadi fungsi-fungsi awal yang sebelum diturunkan. Akan tetapi dalam kasus ini tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunannya. Baiklah, kita masuk pada contoh soal integral. Yang pertama, diketahui integral 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5 dx. Bagaimana cara mencari integralnya? Jadi sama dengan untuk 8x pangkat 3 itu kita turunkan menjadi 8x 3 pangkat 1, pangkatnya itu ditambah 1 gitu, karena dalam integral ini pangkatnya harus ditambahkan dengan 1. Jadi 8x 3 tambah 1 per pangkat tersebut, makanya di sini ada 3 tambah 1. Begitu pula untuk 3x kuadrat dikurang 3x 2 ditambah 1, karena pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya itu sendiri, jadi per 2 tambah 1 gitu. Selanjutnya x itu diturunkan jadi 1x 1 tambah pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Untuk x itu diturunkan menjadi 1x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Kenapa 1x? Karena x itu kan sebenarnya 1 tapi tidak perlu ditulis satunya. Kemudian untuk yang 5dx itu langsung saja diturunkan menjadi 5x. Dan ditambah c itu adalah konstantanya. Dan kemudian langsung saja operasikan penjumlahannya 8x pangkat 4 per 4 dikurang 3x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 2 per 2 ditambah 5x tambah c. Hasilnya kita dapatkan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2, karena di sini ada 1 tadi. Oke, baiklah, kemudian ditambah 5x ditambah c. Untuk contoh soal kedua sama juga, tapi ini dengan bentuk berbeda. Diketahui integralnya dalam kurung 2x tambah 1 tutup kurung, buka kurung lagi x kurang 2 tutup kurung dx. Dijawab integral 2x pangkat 2 ditambah x kurang 10x dikurang 5 tambah c sama dengan integral 2x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 5 ditambah c. Kemudian sama dengan lagi integral 2 per 3 ke x pangkat 3 ditambah 8 per 2 x pangkat 2 ditambah 5x tambah c. Itu hasil akhirnya. Kemudian selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang menentukan persamaan kurva. Gradien dan persamaan garis lingkung kurva di suatu titik. Jika y sama dengan fx, gradien garis lingkung kurva di seberang titik pada kurva ialah y aksen sama dengan fx. Oleh sebab itu, jika gradien garis lingkung yang sudah diketahui, jadi persamaan kurvanya bisa ditentukan dengan cara berikut. Y sama dengan integral f aksen x dx sama dengan fx tambah c.
Andai salah satu titik yang melalui kurva sudah diketahui, nilai C bisa diketahui sehingga persamaan kurvanya bisa ditentukan. Contoh pertama, diketahui turunan Y sama dengan Fx ialah F aksen X sama dengan 2X tambah 3. Andai kurva Y sama dengan Fx melalui titik 1, 6, tentukan persamaan kurva tersebut. Jawab, F aksen X sama dengan 2X tambah 3, Y sama dengan Fx sama dengan integral 2X tambah 3 dx, sama dengan X2 tambah 3X tambah C. Kurva memiliki titik 1,6, berarti F1 sama dengan 6. Hingga bisa ditentukan nilai C, yaitu 1 tambah 3 tambah C, sama dengan 6, C sama dengan 2. Maka persamaan kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan Fx sama dengan X2 tambah 3X tambah 2. Baik, perkenalkan nama saya Evelina. Saya akan menjelaskan contoh soal pada menentukan persamaan kurva. Contoh 2. Gradian garis singgung kurva di titik X, Y ialah 2X dikurang 7. Jika kurva itu melalui titik 4, minus 2, tentukanlah persamaan kurvanya. Nah, di sini kita ketahui bahwa F aksen X sama dengan 2X dikurang 7. Y sama dengan Fx sama dengan integral 2X dikurang 7. Dx sama dengan X kuadrat dikurang 7X tambah C. Karena kurva melalui titik 4, minus 2, maka F4 sama dengan minus 2 menjadi 4 dikali 2, itu karena kurang-kurangnya, dikurang 7 dikali 4 tambah C sama dengan minus 2. Maka dapatlah hasil minus 12 tambah C sama dengan minus 2. C sama dengan 10. Maka persamaan kurva tersebut yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.